Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Indriati. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari seni rupa. Nah, untuk unsur-unsur seni rupa akan dibahas oleh Rai Kritianti, dan untuk pembahasan macam-macam seni rupa akan dibahas oleh Putri Ameliana, dan untuk pembahasan jenis-jenis seni rupa akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Dan untuk pembahasan yang kelima, yaitu karakteristik seni rupa anak SD, nah itu akan dibahas oleh Ririn Dwi Apriliani. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari seni rupa. Nah, seni rupa berasal dari kata seni, yang menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti halus. Seni rupa teknik pembuatan halus yang mengutamakan keindahan. Nah, adapun seni rupa menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Kotak. Seni sebagai kualitas, hasil ekspresi atau alam keindahan atau segala hal yang melebihi keaslinya, serta klarifikasi objek subjek terhadap kriteria estetis. Kedua, J.J. Hotman. Menurut J.J. Hotman, kesenian adalah sesuatu yang mempunyai unsur ideas, aktivitis dan artifas. Yang ketiga, menurut Aristoteles, seni adalah peniruan terhadap alam, tetapi sifatnya halus ideal. Nah, yang keempat, menurut Plato dan Rousseau, seni adalah hasil peniruan alam dengan segala seginya. Yang kelima, menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah, sehingga menggerakkan jiwa perasaan manusia. Yang keenam, menurut Ahdian Kartamiharja, seni adalah kegiatan rohani yang merefleksikan realitas dalam suatu karya yang bentuk dan isinya mempunyai untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohaninya penerimanya. Yang ketujuh, menurut Dr. Randos Sudarmaji, seni adalah segala manifestasi batin dan pengalaman estetis Yang ketujuh, menurut Dr. Randos Sudarmaji, seni adalah segala manifestasi batin dan pengalaman estetis dengan menggunakan media, bidang, garis warna, tekstur, volume, dan gelap terang. Yang kedelapan, menurut Dr. Randos Popo Iskandar, seni adalah hasil ungkapan emosi yang ingin disampaikan kepada orang lain dalam kesadarannya hidup bermasyarakat atau berkelompok. Yang kelima, menurut Profesor Dr. Randos Suwaji Bastomi, seni adalah aktivitas batin dengan pengalaman estetika yang menyatakan dalam bentuk agung yang mempunyai daya membandingkan rasa takjub dan haru. Yang ke-10, menurut Ensiklopedia Indonesia, seni adalah penciptaan segala hal atau benda yang karena keindahannya orang senang melihatnya atau mendengarnya. Yang 11, menurut Schopenhauer, seni adalah segala usaha yang menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Menurut tiap orang senang dengan seni musik, meskipun seni musik adalah seni yang paling abstrak. Yang ke-12, menurut Arianto,
Seni adalah kegiatan rohani atau aktivitas batin yang direfleksikan dalam bentuk karya yang dapat membandingkan perasaan orang lain yang melihat atau mendengarkannya. Yang ke-13, menurut Kunjaningrat, kesenian adalah suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan di mana kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat dan biasanya berwujud benda-benda hasil manusia. 14. Menurut William A. Haviland, kesenian adalah keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreativitas di dalam suatu kelompok, dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Yang ke-15, menurut Irving Stone, kesenian adalah kebutuhan pokok seperti roti dan anggur yang mantel hangat di musim dingin. Mereka hanya mengira kesenian adalah barang mewah. Pikirannya tidak utuh. Roh manusia menjadi lapar akan kesenian seperti halnya perut keroncongan minta makan. Menurut Dr.A. Nuning Y. Damayanti, kesenian pada mulanya adalah proses dari manusia dan oleh karena itu merupakan sinonim dari ilmu. Dewasa ini seni bisa dilihat dalam instansi ekspresi dan kreativitas manusia. 17. Menurut Ira Andriani MSN, seni adalah proses dan produk dari memilih medium dan suatu set peraturan penggunaan medium itu. 18. Menurut Irma Damayanti, seni bisa dilihat dari instansi ekspresi dari kreativitas manusia. Yang ke-19, menurut Dr. Anas Rizky Ahmad Jailani, seni adalah sebuah kata yang semua orang dipastikan mengenalnya walaupun dengan sadar pemahaman yang berbeda. Nah, secara umum pengertian seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang dianggap oleh mata dan dirasakan dengan rabaan. Seni rupa juga diartikan sebagai hasil ciptaan kualitas, hasil ekspresi dan alam keindahan atau segala hal yang melebihi keasliannya serta klarifikasi objek-objek terhadap kriteria tertentu yang diciptakan menjadi suatu struktur sehingga dapat dinikmati menggunakan indera mata dan peraba. Nah, mungkin itu pembahasan dari saya pengertian seni rupa. Nah, untuk pembahasan unsur-unsur seni rupa akan dibahas oleh teman saya Rai Ritianti, anggota dari kelompok 3. Seni rupa dibangun dari beberapa unsur yang keterkaitan dengan padu sehingga dapat dinikmati secara utuh. Unsur-unsur seni rupa merupakan unsur yang digunakan untuk mewujudkan suatu karya seni rupa. Yang pertama, titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar yang melahirkan suatu wujud dari ide-ide atau gagasan yang melahirkan garis, bentuk, atau bidang. Yang kedua, garis adalah unsur seni rupa sebagai hasil dari pengembang unsur titik berdasarkan jenisnya. Garis dibedakan dari garis lurus, panjang, lengkung, pendek, vertikal, horizontal, diagonal, berombak, patah-patah,
spiral, putus-putus, dan lain-lain. Macam-macam garis tersebut akan menimbulkan kesan-kesan tertentu seperti garis lurus berkesan tegak dan keras, garis patah-patah terkesan kaku, garis lengkung berkesan lembut dan lentur, dan garis spiral berkesan lentur. Selain itu, garis juga memberikan kesan watak sehingga dapat digunakan sebagai perlambang, misalnya garis tegak melambangkan keagungan. Kemudian garis lurus, garis halus melengkung berirama mengesankan kelembutan kewanitaan. Kemudian garis miring melambangkan akan goncangan gerakan tidak stabil. Garis tegak kuat berpatah-patah mengesankan atau melambangkan kekuasaan. Sedangkan berdasarkan wujud garisnya, yaitu garis nyata ialah garis yang dihasilkan dari coretan atau goresan lengkung. Garis semu yaitu garis yang muncul karena terdapat kesan belahan pada bidang atau warna atau ruang. Yang ketiga, bidang adalah pengembang garis yang membatasi suatu bentuk sehingga dapat membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Bidang memiliki sisi panjang dan lebar dengan memiliki ukuran. Yang keempat, bentuk adalah unsur seni rupa yang gabungan. Yang keempat adalah unsur seni rupa dari gabungan berbagai bidang. Bentuk dikelompokkan dalam dua macam. Yang pertama, bentuk geografis ialah bentuk yang terdapat ilmu ukur seperti bentuk kubistis, contohnya kubus dan balok. Bentuk silindris, contohnya tabung, bola, dan kerucut. B. Bentuk geometris adalah bentuk yang meniru bentuk alam seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. 5. Ruang. Ruang adalah unsur seni rupa dengan dua sifat. Dalam seni rupa dua dimensi, ruang bersifat semu, sedangkan dalam seni rupa tiga dimensi, ruang bersifat nyata. Ruang juga digolongkan menjadi dua, yaitu ruang dalam bentuk nyata seperti ruangan kamar, ruangan patung, ruangan dalam bentuk khayalan atau ilusi seperti ruangan yang terkesan dari lukisan. 6. Warna adalah unsur seni rupa yang menimbulkan kesan dari pantulan cahaya pada mata. Warna dikelompokkan dalam beberapa macam, yaitu seperti berikut. Yang pertama, warna primer adalah warna dasar yang tidak diperoleh dari campuran warna lain. Warna primer terdiri dari warna merah, kuning, dan biru. Kedua, warna sekunder adalah warna yang dapatkan dari campuran dua warna primer dalam takaran tertentu. Yang ketiga, warna tersier adalah warna yang didapatkan dari pencampuran warna sekunder. Yang keempat, warna analogus adalah
deretan warna yang letaknya berdampingan dalam satu lingkaran warna atau berdekatan, seperti deretan warna hijau ke warna kuning. 5. Warna komplementer adalah warna yang kontras dan letaknya berseberangan yang dibentuk dalam suatu lingkaran warna. Misalnya warna merah dengan hijau, warna kuning dengan warna ungu. Ketujuh, tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada sebuah karya seni rupa. Setiap benda memiliki sifat permukaan yang berbeda. Tekstur dapat dibedakan menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata adalah rabaan, sedangkan tekstur semu adalah kesan yang tidak sama antara penglihatan dan perabaan. Yang kedelapan, gelap terang adalah unsur yang bergantung dari intensitas cahaya. Semakin besar intensitas suatu cahaya, maka semakin terang. Sedangkan semakin kecil intensitas cahaya, maka akan semakin gelap. Dalam karya seni rupa 2 dimensi, unsur gelap terang dibuat menurut gradiensi dan pemilihan warna yang ada. Terapan. Yang pertama, seni rupa murni merupakan jenis seni rupa yang menghasilkan karya hanya sekedar untuk dinikmati keindahannya saja. Dalam proses pembuatannya, seni ini tidak terlalu memperdulikan nilai-nilai praktis, tetapi lebih kepada nilai estetisnya. Contoh karya seni rupa murni misalnya adalah lukisan, kaligrafi, seni fotografi, patung, relief bangunan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu seni rupa terapan. Seni rupa terapan merupakan jenis seni rupa yang mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, seni rupa terapan mengandung nilai fungsi tertentu selain daripada nilai seni dan estetika yang dimilikinya. Contoh karya seni rupa terapan misalnya adalah rumah adat, pahat, keramik, tekstil, seni kriya, dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis seni rupa terbagi menjadi 6, yaitu seni lukis, seni patung, seni grafis, seni kriya, seni bangunan, dan desain. Seni lukis yaitu seni lukis merupakan kegiatan pengolahan unsur-unsur seni rupa seperti garis, bidang, warna, dan tekstur pada bidang 2 dimensi. Beberapa contoh dari karya seni lukis tradisional dapat kita lihat di berbagai daerah di Indonesia, seperti seni lukis kaca di Cirebon, seni lukis kemasan di Bali, lukisan pada kulit kayu yang dibuat masyarakat di Irian Jaya, dan sebagai berikut. 2. Seni patung. Karya seni patung ini diwujudkan melalui pengolahan unsur-unsur seni rupa pada bidang 3 dimensi. Bahan dan teknik perwujudan pada karya seni patung beraneka ragam. Bahan yang digunakan dapat berupa bahan alami seperti kayu dan batu, bahan logam seperti besi dan perunggu, ataupun bahan sintetis seperti plastik, resin, dan fiberglass, serat kaca. Seperti halnya seni lukis, seni patung juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung.
Ketiga, seni grafis. Seni grafis adalah cabang seni rupa yang tergolong ke dalam bentuk dua dimensi. Kekhasan dari karya grafis adalah sifatnya yang bisa diproduksi atau diperbanyak. Pada awalnya, seni grafis merupakan keterampilan untuk mencetak atau memperbanyak tulisan. Sesuai dengan proses pencetakannya, karya seni grafis terbagi menjadi 4 jenis lagi. 1. Cetak tinggi, 2. Cetak dalam, 3. Cetak saring, 4. Cetak datar. 4. Seni kriya. Pengertian seni kriya. Seni kriya adalah hasil kebudayaan fisik yang lahir karena adanya tantangan dari lingkungan dan diri kriawan. Seni kriya diartikan sebagai hasil daya cipta manusia melalui keterampilan tangan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Dan keindahan estetika. Syarat keindahan terdiri atas aspek kenyamanan, keluasan, dan kenyamanan hubungan antara bentuk, fungsi, dan keindahan juga merupakan penciptaan yang harus dimiliki seorang kriawan. 5. Seni bangunan, arsitektur. Pada dasarnya seni bangunan merupakan bagian dari seni rupa, tetapi karena kekhususan yang memilikinya seringkali seni bangunan dikelompokkan tersendiri pada seni arsitektur. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, seni warisan peninggalan karya seni bangunan yang sangat banyak jumlah dan macamnya dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia mengenal dan memiliki bangunan khas daerahnya masing-masing. Bentuk bangunan tersebut dibuat berdasarkan ide atau gagasan yang bersumber dari kebudayaan masing-masing. Struktur, dena, bahan, dan teknik pada rumah-rumah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perkembangan, pengaruhan kebudayaan yang datang dari barat memperkenalkan bentuk-bentuk baru pada bangunan-bangunan yang sudah ada. Bentuk-bentuk baru tersebut dengan imajinasi dan kreativitas seniman atau arsitektur diolah dan digabungkan dengan bentuk-bentuk tradisional yang sudah ada sebelumnya menghasilkan bentuk-bentuk bangunan kontemporer. 6. Desain. Desain merupakan kegiatan reka, letak, atau perancangan. Hampir semua karya seni rupa melalui proses perancangan sebelum diproduksi atau diwujudkan dalam bentuk jadi yang sesungguhnya. Tetapi pengertian desain saat ini lebih sering digunakan untuk menunjukkan proses perancangan karya-karya seni rupa. Beberapa jenis yang awalnya lebih kenal dengan istilah desain. Ada beberapa jenis, dibagi dua. A. Desain komunikasi visual. B. Desain interior. Desain komunikasi visual ini awalnya lebih dikenal dengan istilah desain grafis, yaitu kegiatan seni rupa yang menyusun unsur-unsur grafis pada sebuah benda pakai karena lingkupnya yang dirasakan terbatas. B. Desain interior. Desain interior ini kegiatannya merancang tata letak sebuah ruangan atau eksterior bangunan. Kegiatan perancangan ini dimaksud agar sebuah ruangan selain sesuatu dengan fungsinya juga menjadi indah dan nyaman. Benda-benda yang di dalamnya menjadi satu kesatuan, serasi dan harmonis. Yang menjadi perhatian dalam perancangan interior berdasarkan fungsinya termasuk juga warna dinding, hiasan-hiasan yang menempel di dinding, tempat tidur, dan seterusnya. Lampu atau pencahayaan, suara, lantai, dan sebagainya. Sejalan dengan perkembangan desain interior, perkembangan juga jenis-jenis desain yang lain seperti desain produk atau
merancang bentuk mebel, lampu, alat-alat rumah tangga, alat-alat elektronik, dan seterusnya. Desain tekstil atau merancang jenis kain tirai yang digunakan dalam ruangan, sarung bantal, karpet, dan sebagainya. Mungkin itu saya pembawaan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik seni rupa anak SD. Hasil suatu karya seni sesungguhnya sangat dipengaruhi dan bahkan ditentukan oleh pelaku seni itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa karya seni anak bersifat ekspresif karena karya rupa mereka umumnya merupakan suatu ungkapan yang kuat, jujur, langsung, berangkat dari hati dan dari dalam dirinya. Bersifat dinamis, yaitu artinya karya mereka umumnya mengesankan sesuatu yang bergerak terus. Pada pemilihan warna, misalnya anak lebih suka pada warna kontras, tajam, atau mencolok. Tipologi seni rupa anak terdiri atas 3 tipe, yakni tipe visual, tipe haptik, dan tipe campuran. Sebenarnya pada kenyataan jarang tipe-tipe ini muncul secara murni. Umumnya tipe-tipe tersebut bergerak dan cenderung bercampur. Tipe visual lebih menonjol daya tangkap indrawinya, mengutamakan kesamaan hasil rekaman objek nyata, memperhatikan proporsi dan perbandingan rekaman objek nyata, dan menonjolkan sentuhan perspektif. Tipe haptik tidak berorientasi pada kenyataan, lebih mengutamakan suasana hati atau emosi, dan bersifat sangat individual. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.